Jadi apabila individu itu tidak yakin, tidak percaya terhadap kesehatan, maka dia perilakunya juga ya tidak mengarah ke yang baik atau tidak mengarah ke yang sehat gitu ya. Dia ya sesuai dengan apa yang dia senangi ya. Karena dia memang tidak percaya ya. Nah, ini digambarkan di dalam model health belief HBM atau health belief model ya. Perhatian bagi mahasiswa yang merasa ada gangguan sinyal, silahkan di off kan kamera, nggak apa-apa. Tapi kalau yang sinyalnya nggak bermasalah, silahkan kameranya di on kan ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, kemudian mahasiswa silahkan nanti slide-slide saya dicatat atau difoto ya, karena nanti di akhir sesi kuliah ini akan ada soal evaluasi, yang mana soalnya adalah jawabannya dari slide-slide saya. Sehingga kalau sudah memfoto nanti bisa menjawab soal evaluasinya. Baik, kita lanjut ya. Jadi di dalam HBM, Health Belief Model, model kepercayaan di dalam kesehatan itu ada variabel ya, ada beberapa variabel ya. Yang pertama itu kerentanan yang dirasakan ya. Jadi seorang individu itu akan berperilaku sehat apabila dia merasa rentan ya, untuk terjadi masalah kesehatan. Maka individu akan mulai melakukan perilaku sehat ya. Itu variabel pertama. Variabel kedua adalah keparahan yang dirasakan ya. Apabila individu itu sudah menderita penyakit ya, kemudian dia merasa kok penyakitnya ini dengan perilakunya yang sebelumnya kok tambah parah ya, maka dia akan mencoba mencari perilaku sehat yang tidak membuat sakitnya itu tambah parah. Jadi itu keparahan yang dirasakan. Kemudian yang ketiga, isyarat untuk melakukan tindakan. Isyarat untuk melakukan tindakan itu misalnya ya ada dorongan dari lingkungan ya. Misalnya harus pakai masker. Berarti ini semua menjadi isyarat ini untuk melakukan tindakan perilaku sehat ini kita harus pakai masker. Ya mohon maaf saya nggak pakai masker karena ini saya di rumah ya sendirian saya. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, manfaat yang dirasakan. Manfaat yang dirasakan ini terkait apabila individu tahu bahwa dengan berperilaku sehat akan bermanfaat untuk dirinya, maka dia akan cenderung perilaku sehari-harinya akan mengarah ke kesehatan. Ya. Kemudian yang kelima, hambatan yang dirasakan. Hambatan yang dirasakan ini apabila di kehidupannya dia merasa terhambat untuk menciptakan kondisi yang baik di kehidupannya, dia merasa terhambat atau misalnya dia kadang-kadang mendapatkan halangan untuk berperilaku sehat. Nah, dia akan mencoba menghilangi halangan ini untuk bisa tetap berperilaku sehat. Nah, ini adalah 5 variabel yang dipelajari di HBM, Health Belief Model. Ya. Jadi untuk tiap-tiap teori ini sebenarnya ada penjelasan yang banyak ya. Saya hanya mengambil inti-intinya ya, karena di rencana itu ada beberapa model yang perlu kita bahas, jadi saya membahas inti-intinya. Nah ini terkait dengan model HBM tadi itu, di dalam model itu kan ada beberapa variabel ya. Nanti di variabel itu akan saling terkait ya, saling terkait. Ini nanti pada ujung-ujungnya nanti akan menuju ke self-efficacy. Self-efficacy itu adalah kepercayaan diri ya, kepercayaan diri terhadap kesehatannya. Jadi kalau sudah bisa individu itu percaya diri tentang kesehatannya, berarti dia bisa melakukan perilaku hidup sehat ya. Dia akan sadar bahwa perilaku hidup sehat itu penting untuk kehidupannya sehari-hari. Nah, jadi model HBM ini bisa dipakai untuk promosi kesehatan ya. Itu. Berikutnya model yang kedua. Model yang kedua adalah model trans-teoretik ya. Model ini dikembangkan oleh Prochaska dan Di Clemente tahun 1982 ya.
merupakan model yang memiliki nilai dalam memfasilitasi dan mengakselerasi perubahan perilaku yang berkaitan dengan kesehatan, baik untuk perilaku adiktif maupun non-adiktif. Jadi model ini ya istilahnya di model ini akan mengakselerasi perubahan perilaku. Artinya dengan memakai model ini si klien itu akan dimotivasi untuk berubah perilaku ya. Baik itu perilaku yang adiktif maupun non-adiktif. Adiktif itu perilaku yang memang harus dia lakukan untuk mencapai kesehatan ya, atau perilaku yang harus ditambahkan. Kalau non-adiktif itu ya perilaku yang memang bersumber dari dirinya sendiri atau perilaku yang muncul dari dari dalam dirinya sendiri. Artinya tidak mendapat tambahan dorongan dari pihak lain. Nah, jadi dengan model transteoretik ini akan memacu individu untuk bisa berperilaku sehat ya, baik itu muncul dari dalam diri maupun dari luar dirinya. Inti model ini bahwasanya individu terlibat dalam berbagai perilaku yang baru. Mereka berpindah melalui suatu rangkaian perubahan yang meliputi 5 tahap. Ya. Jadi dalam model transteoretik ini, individu itu akan masuk di dalam perilaku yang baru ya. Perilaku yang baru terutama ke arah perilaku yang lebih sehat ya. Di dalam individu itu mau masuk ke perilaku yang baru ini, dia tahap-tahapnya perlu dilampaui ya. Ada beberapa tahap yang individu ini memang mau berubah di dalam membuat perilakunya ya untuk lebih sehat ya. Ada 5 tahap. Yang pertama itu namanya tahapnya adalah pre-contemplation ya. Jadinya tahap ini di mana orang itu tidak berniat mengambil tindakan di masa datang, biasanya 6 bulan berikutnya. Artinya apa? Misalnya individu itu memperoleh masukan dari luar. Misalnya merokok itu bisa menyebabkan kanker ya. Misalnya itu sejak dulu dia terima itu masukan itu. Nah, dia baru prekontemplasi ini, nggak meniat, wah ya biarin aja lah itulah masukan dari luar. Dia selama berjalan waktu selama 6 bulan terus dia sering mendengar kata-kata itu karena dia ranahnya di bidang kesehatan ya. Sering mendengar kata-kata itu sampai 6 bulan ya. Kemudian setelah 6 bulan dia mulai mikir, dia namanya kontemplasi. Kontemplasi ini orang yang berniat mengambil tindakan untuk perubahan dalam 6 bulan mendatang. Nah, dia mulai mikir ya, oh ya, kok banyak orang yang di sekitar saya mengatakan merokok itu menyebabkan kanker gitu ya. Nah, dia mulai mikir, wah, saya yang merokok ya. Nah, mulai kontemplasi itu ya. Kemudian yang ketiga dia persiapan orang yang berniat mengambil tindakan dalam waktu dekat. Dia mulai akan merubah perilaku yang sehatnya. Dia mulai melihat, membaca-baca, nanya-nanya gimana ya kalau misalnya rokok itu, saya tuh perokok ya, tapi saya tuh sebenarnya itu tahu bahwa rokok itu menyebabkan kanker. Saya tuh pengennya nggak terkenal kanker, tapi gimana ya saya merokok ya. Ada saran, wah ya berarti kamu kurangi dulu rokokmu misalnya. Nah, ini dia persiapan ya selama 1 bulan ya. Kemudian dia mulai aksi, mulai melakukan tindakan yang saran-saran yang dimasukkan tadi dan hasil pemikirannya tadi dalam 6 bulan terakhir dia mulai melakukan tindakan itu. Kemudian sampai dia masuk ke pemeliharaan, dia kemudian mulai wah ya nyaman. Mulai pertama dia sehari biasanya merokoknya 1 bungkus ya. Kemudian dia mulai mengurangi 3 batang 1 hari, kemudian 2 batang 1 hari. Kemudian sampai 6 bulan 1 batang 1 hari, bahkan nanti lebih dari 6 bulan sudah sehari nggak ngerokok, dia sudah mulai nggak ketergantungan misalnya gitu ya. Nah, dia kemudian mulai pemeliharaan, jadi mulai pemeliharaan. Ya. Kemudian dijelaskan orang yang bekerja untuk mencegah kambuhan dari 6 bulan sampai dengan 5 tahun, nah ini masuk di dalam pemeliharaan. Jadi dia
mulai memelihara 6 bulan berikutnya sampai 5 tahun mendatang. Ya. Ini. Kemudian dia 5 itu sudah pemutusan. Nah, pemutusan itu individu memutuskan atau mempunyai 0 gangguan dan 100% self efficacy. Jadi mempunyai self efficacy seperti teori di HBM tadi, dia punya keyakinan bahwa tidak akan kembali lagi ke kebiasaan lama yang tidak sehat. Artinya apa? Dia sudah 100% berhenti merokok di tahun yang ke-5 ya. Tahun yang ke-5. Ya ini. Jadi itu terkait dengan model transteoritik ya. Ada 5 tahap yang dilakukan seorang itu untuk melakukan perubahan perilaku menuju sehat gitu. Nah, ini gambar model transteoritiknya. Jadi digambarkan seperti lingkaran. Dia pertama masuk di prekontemplasi, kontemplasi, determinasi, action. Nah, ini action segera melakukan tindakan. Maintenance ini perbaikan. Nah, nanti dia langsung bisa memutuskan ya, perbaikan. Nah, ini relapse-nya apabila dia tidak maintenance-nya ini tidak bagus, nanti dia akan relapse, kambuh lagi ya. Relapse kambuh lagi, kemudian dia suatu saat akan kembali lagi kalau misalnya ada yang mengarahkan atau memberi ya, informasi, dia akan prekontemplasi balik lagi seperti ini. Nanti sampai dia kalau self efficacy, dia akan maintenance-nya di sini sampai permanen mengambil keputusan bahwa yang saya lakukan itu adalah sesuai dengan keyakinan saya bahwa ini adalah perilaku yang sehat gitu. Itu terkait dengan teori model transteoritik. Nah, ini gambarnya tadi ya. Berikutnya yang ketiga adalah model komunikasi persuasif. Model komunikasi persuasif itu dikembangkan oleh Kurt Hofland ya. Merupakan model yang mengikuti proses komunikasi persuasif, menggambarkan alur kerja pesan persuasif dikirim dari komunikator hingga diterima dan diolah oleh komunikan. Nah, karena di dalam HBM ini kita perlu memberikan komunikasi kepada orang lain, maka di dalam promkes ini kita perlu memberikan komunikasi, maka promkes ini salah satu model yang bisa dipakai untuk gambarannya adalah model komunikasi ya. Di mana di dalam komunikasi itu ada alur ya, alur untuk menyampaikan pesan ya kepada orang lain ya. Nah, ini alur atau prosesnya di dalam komunikasi persuasif itu ada 5 ya. Silakan di screenshot atau di di foto karena nanti ada soal untuk menjawabnya. Prosesnya ada 5. Yang pertama, untuk model komunikasi persuasif di dalam promosi kesehatan ini harus ada komunikator ya. Jadi komunikator memberikan informasi. Itu harus ada ya. Tanpa komunikator, tanpa informasi yang disampaikan itu tidak berjalan itu promosi kesehatan. Makanya di dalam promosi kesehatan harus ada yang memberikan informasi. Sebagai komunikatornya itu ada. Makanya nanti kita di promosi kesehatan ini kita belajar bagaimana mempromosikan kesehatan, bagaimana kita memberikan penyuluhan kesehatan kepada terutama keluarga kita ya. Keluarga atau ya di lingkungan sekitar kita. Nah, itu harus ada komunikatornya, kemudian pesannya harus ada. Jadi dalam promosi kesehatan itu harus ada beritanya, harus ada informasi pesannya. Kalau nggak ada informasi pesannya, ya apa yang mau dipromosikan? Ya. Nah, kalau promosi kesehatan berarti hal-hal tentang kesehatan. Yang disampaikan itu akan mengarah materi terkait dengan kesehatan. Itu pesan. Yang ketiga, channel. Channel itu istilahnya tempat untuk menyampaikan. Misalnya kita promosi kesehatan di masyarakat ya. Kita harus ada tempatnya. Di mana? Misalnya di aula puskesmas atau di keluarga orang. Kita harus kontrak waktu. Misalnya di penyuluhan di ruang tamu ya misalnya atau di halaman rumah ya. Itu ada channel. Kalau di online kita bisa penyuluhan di misalnya channel YouTube ya. Kita membuat materi video, nah kita upload di YouTube, nah itu channel kita itu harus ada. Makanya orang bisa melihat materi promosi kesehatan kita di channel kita. Ya, itu. Seperti saat ini saya sedang melakukan kuliah promosi kesehatan. Ini ada channelnya itu berupa online link Zoom. Kalau nggak ada link, nggak bisa kita bertemu seperti ini. Ya, ini harus ada channelnya.
ada linknya pun, tapi kalau salah masukkan kode, ya ini nggak bisa masuk. Ya. Makanya channel ini penting ya. Kemudian komunikan itu orang yang menerima komunikasi. Ya. Jadi kita memberikan materi penyuluhan promosi kesehatan harus ada orangnya, orang yang sasarannya. Itu namanya komunikan. Kalau nggak ada berarti kita penyuluhan ke patung-patung ya, patung-patung nggak bisa mendengar ya. Komunikan itu ya, orang yang bisa mendengar, mengapresiasi, menginterpretasi apa yang kita sampaikan dan kita merubah perilakunya. Yang kelima, perubahan sikap dan perilaku. Ini hasil tujuan yang diharapkan. Jadi di dalam promosi kesehatan itu diharapkan terjadi perubahan sikap dan perilaku dari yang kurang sehat menjadi lebih sehat. Nah, itu harapannya seperti itu di dalam model komunikasi persuasif. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Nah, ini gambarnya model komunikasi persuasif. Jadi ini gambar kecil ya. Ini ada komunikan, ada pesan, ada channel, ada komunikator, pesan, channel, komunikan, baru nanti perubahan sikap. Nah, ini arah-arah alur dari proses komunikasi persuasif. Yang keempat adalah teori kehendak perilaku. Ini tadi di rencana ada 6 ya, karena yang kelima ini tidak, yang keenam ada beberapa yang di rencana itu tidak saya sampaikan di sini ya, karena memang agak ada revisi gitu ya. Jadi yang keempat itu teori kehendak perilaku. Nah, teori ini dikembangkan oleh Atzen dan Fishbein tahun 1960-an ya. Disebut juga dengan teori reason action ya. Reason action ya. Nah, tolong ini di screenshot atau di foto, nanti kalau ada soal bisa menjawabnya kalau misalnya terkait dengan teori ini. Menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh kehendak atau niat dalam membentuk perilaku, yang mana kehendak tersebut adalah suatu fungsi sikap pada perilaku dan norma subjektif ya. Nah, ini jadi di dalam promosi kesehatan itu kalau memakai teori kehendak perilaku atau mengacu pada teori kehendak perilaku, bisa dijelaskan bahwa perilaku yang akan berubah ketika nanti memberikan promosi kesehatan itu dipengaruhi oleh niat dalam membentuk perilaku ya. Yang mana niat atau kehendak tersebut adalah suatu fungsi sikap pada perilaku dan norma subjektif. Artinya apa? Meskipun kita melakukan informasi kesehatan pada orang ya, tapi orangnya itu nggak berniat untuk mendengarkan, nggak berniat untuk mengikuti materi tentang promosi kesehatan kita, ya dia akan nggak bisa berubah perilakunya ya. Tapi kalau misalnya orang yang kita penyuluhan, ada orang yang nggak sengaja dengar dan dia itu pengen niat, wah saya itu pengen dapat informasi tentang kesehatan, nggak sengaja dengar, terus kemudian dia, wah itu ada informasi yang penyuluhan yang bagus, saya ikut. Nah, dia nggak ada dengar, wah ada penyuluhan di sana, oh kok informasi materi bagus ya, nah, saya ikut. Nah, berarti dia ada niat untuk merubah perilakunya ya. Nah, kalau orang yang seperti ini, dia akan mudah untuk diberikan informasi dan dia akan mudah untuk merubah perilakunya. Karena apa? Karena ada niat ya. Menurut teori kehendak perilaku, niat ini sangat penting sekali untuk perubahan perilaku seseorang, karena bersifat subjektif ya. Jadi tiap orang niatnya berbeda-beda ya. Sehingga kalau niatnya yang memang dia ingin berubah perilakunya, dia akan lebih gampang untuk, kalau misalnya promkes kita kepada dia bisa berubah ya perilakunya. Itu teori kehendak perilaku. Yang kelima adalah teori atribusi. Teori atribusi ini dikemukakan oleh Fritz Heider tahun 1958 ya. Ini merupakan suatu proses di mana individu berusaha untuk menjelaskan alasan suatu peristiwa ya. Teori ini bisa diterapkan dalam mengkaji inkonsistensi sikap perilaku ya. Teori atribusi ini memang sudah lama ya, sudah agak lama, tahun 58 ya. Yang mana di dalam promosi kesehatan
eh, kita nanti akan mengambil contoh kalau kita memakai teori atribusi ini, kita mengambil contoh orang yang sudah berubah perilakunya. Ya, kemudian istilahnya apa? Testimoni ya. Jadi kita ambil orang. Jadi selain kita memberikan materi, kita ngajak orang yang memang dia itu ada testimoni terkait dengan materi yang kita lakukan. Kemudian dia diminta menjelaskan sesuatu ya, misalnya gimana kok dari semula pecandu rokok, tapi kok bisa berhenti rokok, ini gimana nih? Tolong dijelaskan. Nah, ini sebagai atribusi ya, kalau kita memberikan promosi kesehatan, ini bisa kita ajak, kita sampaikan kepada sasaran kita bahwa memang ada testimoni yang dengan melakukan materi promosi kesehatan yang saya sampaikan, dia bisa berubah perilakunya. Nah, ini teori atribusi. Dan teori ini bisa diterapkan dalam mengkaji konsistensi sikap perilaku ya. Jadi ini bisa diterapkan juga untuk mengkaji inkonsistensi sikap perilaku ya. Ya ini nanti bisa ditanyakan, kemarin Anda itu pecandu rokok berat, tapi sekarang 5 tahun dulu 5 tahun Anda pecandu merokok, sekarang ini sudah nggak merokok, ini gimana caranya? Tolong disampaikan. Nah, ini pengalaman ini di-share ya. Nah, ini dia akan untuk mengkaji inkonsistensi sikap perilakunya. Kenapa kok dulu merokok, sekarang kok sudah berhenti, itu sikap yang tidak konsisten ini namanya. Nah, ini kenapa ini ya? Nah, ini kita hanya mengambil testimoni gitu. Ya, jadi ini penting sekali sebagai contoh ya, sebagai contoh. Makanya kalau misalnya kita promosi kesehatan di masyarakat atau misalnya di remaja ya, kita memang perlu atau misalnya kita mampu mencari contohnya ya, kita ajak itu untuk mencari menyampaikan pengalamannya ya, sehingga nanti orang yang mendapatkan penyuluhan itu akan iya ya, dia aja bisa, saya juga akan bisa gitu ya. Ya, itu contoh yang gampang ya itu. Menurut Heidegger ada beberapa pendapat yang mendorong orang memiliki tingkah laku tertentu ya. Jadi ini dari teori Heidegger tadi, orang akan memiliki tingkah laku tertentu itu ada hal yang mendorong ya. Jadi yang pertama itu penyebab situasional, dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi dari analisa teori di atribusi, orang melakukan sesuatu itu memang karena didorong oleh desakan-desakan dari lingkungan. Misalnya dia itu dulunya merokok karena teman-temannya juga merokok. Waktu SMP dia merokok, teman-temannya juga ikut. Ya, makanya dia ikut merokok. Kemudian adanya pengaruh personal juga karena pengaruh dari tadi itu, misalnya ada orang yang memang dia kagumi. Terus dia ternyata sebelumnya sama, dia misalnya merokok tapi dia bisa berhenti. Nah, ini dia kagum terhadap orang itu, dan ini menjadi pengaruh terhadap perubahan perilaku. Kemudian yang ketiga memiliki kemampuan ya. Kemampuan itu ya istilahnya yaitu kemampuan dirinya untuk berubah perilaku. Kemudian yang keempat adanya usaha mencoba melakukan sesuatu. Nah, tadi aksi, kalau di dalam teori tadi itu trans teori tadi aksi ya, ini dia usaha. Kalau di atribusi ini dia ada usaha ya. Yang kelima memiliki keinginan, ada niat ini ya, ada niat. Ini merupakan hal-hal yang bisa ya merubah perilaku atau tingkah laku menurut Heidegger. Kemudian yang keenam masih menurut Heidegger lagi, adanya perasaan menyukai sesuatu. Ini adanya perasaan ini bisa menimbulkan perubahan perilaku ya. Kemudian yang ketujuh rasa memiliki terhadap dirinya, misalnya dia pengen fisiknya itu sehat ya, makanya dia berusaha untuk berperilaku sehat supaya fisiknya itu sehat.
Kemudian yang kedelapan ada kewajiban ya. Ada kewajiban yang memang perlu dilaksanakan, misalnya ya orang kesehatan yaitu harus bisa menjaga dirinya sehat dan mencontohi kesehatan ya. Yang 9 diperkenankan atau diperbolehkan melakukan sesuatu ya. Ini suatu izin ya. Kalau misalnya berubah perilaku itu juga terkait dengan izin dari yang memang yang mempunyai wewenang ya, atau diperkenankan oleh lingkungan atau oleh tempat sekitar itu ya. Itu bisa untuk mendorong perubahan perilaku ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada 5 ya. Kalau di dalam rencana yang saya sampaikan tadi ada 6, tapi ini ada 5 ya yang saya sampaikan karena ada revisi tadi. Baik, ada pertanyaan? Saya izin bertanya. Namanya siapa? Mbak Wida. Ya, silakan. Pak, bagaimana caranya mengkomunikasikan yang baik dan benar dan menarik agar yang kita sampaikan tuh tidak membosankan si pendengar kayak gitu. Terus biar si pendengar juga dapat tertarik sama apa yang kita sampaikan saat promosi kesehatan. Terima kasih. Baik ya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi di dalam promosi kesehatan itu memang kita perlu adanya seni. Jadi seni itu bagaimana cara kita mengemas komunikasi yang kita sampaikan, mengemas materi yang kita berikan, dan mengemas tempat atau suasana yang ada untuk promosi kesehatan. Kita lihat siapa sasarannya. Kalau sasarannya misalnya remaja, maka kita perlu kemas tuh informasi atau materi-materi kita sesuaikan dengan bahasa-bahasanya remaja sehingga tidak membosankan. Juga kita pakai komunikasi ala remaja. Jadi yang tren sekarang itu remaja komunikasinya bagaimana? Ya, kita kalau bisa kita mengemas komunikasi kita dengan cara bahasa-bahasa remaja. Kemudian juga kita mengubah atau memodifikasi tempat pelaksanaan promosi kesehatan. Misalnya ya, kita penyuluhan kesehatan kepada remaja di sekolah ya. Di dalam tempat itu ya kita misalnya di aula sekolah ya. Di aula sekolah itu kita buat misalnya untuk promosi kesehatan kita buat banner yang isinya ada gambar-gambar kartun, gambar-gambar istilahnya yang memodifikasi perilaku ya. Juga kita buat spanduk. Nah, itu memodifikasi tempat. Juga suasananya kita sesuaikan dengan sasaran yang akan kita berikan promosi kesehatan ya. Nah, itu cara kita menyampaikan promosi kesehatan agar materi bisa diterima, tidak membosankan, dan peserta itu bisa menerima dengan baik ya. Itu ya. Apalagi ada tambahan tadi dari teori atribusi. Teori atribusi kan kita mendatangkan sosok istilahnya testimoni ya. Kalau kita penyuluhan tentang bahaya narkoba ya, kita mungkin mendatangkan tentang remaja yang dulunya pecandu narkoba ya, sama-sama remajanya dulu pecandu narkoba dan sekarang sudah insaf, sudah tidak pecandu lagi ya. Ini kita datangkan, kita suruh cerita itu. Ini kita pakai teori dari atribusi tadi untuk untuk testimoni ya. Bagaimana caranya kok bisa, dulunya gimana kok bisa pecandu narkoba. Nah, sekarang terus alurnya bagaimana? Berapa tahun Anda bisa berubah perilaku ini dari dulunya enggak pecandu terus sekarang sudah enggak lagi. Ini caranya bagaimana? Tolong disampaikan ke teman-temannya. Nah, ini kita mengajak testimoni atau kita mengajak sasaran yang sama, artinya sama-sama remajanya ya. Sehingga itu akan mudah diterima. Remaja itu akan lebih mengena hal-hal yang memang nyata. Contoh nyata itu. Gitu ya, itu jawaban saya. Bisa dimengerti? Terima kasih, Pak.
Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak. Nama siapa? Namanya? Saya Pak. Namanya siapa? Grace. Ya, silakan. Pertanyaan saya ini, aturan apa yang ada di dalam etika promosi kesehatan, Pak? Ya, Terima baik. kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi kalau bicara masalah aturan, kita menyesuaikan ya. Kalau bicara masalah aturan, kita menyesuaikan pertama menyesuaikan tempat pelaksanaan dari promosi kesehatan itu. Misalnya, promosi kesehatan berada di masyarakat, di wilayah puskesmas. Ya, tentunya kita harus menghormati aturan-aturan yang ada di puskesmas itu ya. Kemudian aturan yang dipakai promosi kesehatan dari segi cara promosinya, pertama kita harus kontrak waktu dulu ya. Jadi kalau mau promosi kesehatan harus ada kontrak waktu ya, kontrak waktu, kemudian kontrak tempat ya, kepada sasaran yang akan diberikan promosi kesehatan atau penyuluhan kesehatan ya. Ini apabila sasarannya memang harus datang di sebuah tempat ya. Kalau promosi kesehatan melalui selebaran ya sudah kita buat saja selebaran, kemudian kita minta izin terutama pihak yang berwenang untuk menyebarkan selebaran itu ya. Itu aturannya. Yang kedua, aturannya adalah kita memakai bahasa yang komunikatif, bahasa yang mudah dipahami, kemudian yang bisa sesuai isi dari materinya ya. Jadi bahasa-bahasa yang kita gunakan di dalam penyampaian materi adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dan bisa dipahami ya, gitu. Kemudian aturan berikutnya kita menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Artinya apa? Di dalam memberikan promosi kesehatan ya kita tidak melakukan paksaan ya. Kita tidak melakukan paksaan ya. Kita menyampaikan pesan ya supaya orang lain itu berubah ya. Bagaimana caranya kita pakai seni ya. Seni dan kita pakai ya teknik-teknik untuk menarik orang bisa merubah perilaku. Itu yang bisa saya sampaikan, ada 3 itu ya untuk aturan-aturannya. Baik Pak, terima kasih. Baik. Ada yang mau ditanya lagi? Ada Pak. Namanya siapa? Blasius. Ya, silakan. Ini bertanya, contohnya ketika kita melakukan promosi ini dalam kesehatan dalam lingkungan masyarakat, bagaimana cara kita meningkatkan promosi kesehatan terhadap ini lingkungan masyarakat? Ya, baik. Terima kasih. Jadi bagaimana kita meningkatkan promosi kesehatan? Yang pertama ya, kalau kita mau meningkatkan promosi kesehatan, kita tentunya ya berkolaborasi atau bekerja sama dengan kalau kita di masyarakat bisa kader-kader kesehatan ya. Nah, artinya apa? Dengan cara kita bekerja sama dengan kader-kader kesehatan, apabila kita melakukan penyuluhan hanya 1 kali, nanti kader-kadernya itu yang akan meneruskan kepada masyarakat sasarannya untuk memberikan informasi kesehatan. Artinya ini ada peningkatan intensitas ya, intensitas dalam promosi kesehatan kita. Jadi kita ajak kader, kemudian kita berikan motivasi, berikan informasi, berikan cara-cara promkes. Nah, nanti sesudah kita melakukan promosi kesehatan 1 kali di wilayah itu, nanti kita pesankan kepada kader, nanti tolong disebarluaskan kepada ya masyarakat di tempatnya kader itu, sehingga nanti ada peningkatan intensitas promosi kesehatan kita yang kita lakukan, meskipun dilakukan oleh para kadernya. Itu untuk meningkatkan promosi kesehatan terkait dengan intensitasnya. Kalau terkait dengan isi materinya, kita perlu bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwenang dan terkait ya. Itu kalau terkait materinya ya, untuk meningkatkan materinya atau meningkatkan isi promosi kesehatannya, kita perlu bekerja sama dengan pihak-pihak profesional, pihak-pihak yang terkait di dalam penyampaian materi. Misalnya
kita mau promosi kesehatan di bidang pencegahan nafsa atau bahaya nafsa. Kitanya sendiri di bidang nafsa itu memang masih belum banyak informasi. Kitanya sendiri misalnya gitu ya. Nah, kita menggandeng ini dari pihak petugas dari BNN, Badan Narkotik Nasional ya. Nah, ini diajak atau kita minta tolong untuk membantu penyampaian promosi kesehatan kepada remaja atau masyarakat. Nah, ini untuk meningkatkan dari sisi isi materinya, gitu ya. Itu jadi ada dua, tadi meningkatkan promosi kesehatan dari segi intensitasnya. Kemudian yang kedua adalah dari segi isi dari promosi kesehatannya. Gitu jawaban saya. Baik, ya. Ada lagi? Saya Pak, Namanya siapa? Febriani Pak. Ya, silakan. Saya mau bertanya tentang ini. Jadi kita misalnya mempromosikan kesehatan ke keluarga atau teman gitu kan Pak. Contohnya kita mempromosikan kalau merokok itu kan berbahaya begitu ya, baik untuk tubuh. Jadi pas kita mempromosikan itu, dia bilang begini, ini sudah terbiasa kalau tidak merokok itu rasanya kayak seperti mau mati gitu Pak. Itu bagaimana kita sebagai perawat supaya dia bisa menerima begitu? Ya. Bisa berubah dari yang merokok keras jadi tidak merokok lagi gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Jadi itu bisa kita lihat dari teori dari tadi itu ya, teori yang di awal tadi. Itu ada yang namanya 5 tahap. Ada prekontemplasi, kontemplasi, kemudian aksi, kemudian ada tadi pengambilan keputusan. Nah, itu kalau misalnya ya kita mau mensosialisasikan seperti yang Anda sampaikan tadi, kitanya harus pelan-pelan. Tidak bisa itu. Tidak bisa sekali jadi tidak bisa. Artinya apa? Kitanya ya tetap memotivasi secara perlahan-lahan dan itu butuh waktu, butuh proses. Tidak bisa itu yang. Dan kalau perlu kita ambil contoh ya, kita ambil contoh temannya. Oh yang ini loh, ini saya punya teman dia perokok berat itu ya. Tapi dia juga sekarang sudah, dulu dia SMA, saya teman SMA ini ya. Ini dia perokok berat. Tapi sekarang kuliah saya ketemu dia lagi, ternyata tak tanya, gimana kamu masih rokok? Wah, saya enggak, saya sudah sadar. Itu ya, ini bisa diajak ya. Itu caranya gitu ya. Ini kita pakai teori atribusi ini. Kita membuat testimoni ya. Memang kalau kita menyarankan, wah, kamu kalau kesehatan merokok nanti bisa bahaya untuk kesehatannya. Ya, wah, kalau nggak rokok itu seperti ya ini. Nah, ini memang itu butuh pelan-pelan ya, karena sudah kecanduan itu sulit sekali dirubah ya. Tapi ya itu harus pelan-pelan ya, itu butuh proses. Nah, caranya ya tadi itu kita mendatangkan orang yang memang teman kita yang tadi itu yang kita tahu sudah bisa berubah perilaku. Nah, ini kita contohkan teman kita itu ya. Nanti teknik-tekniknya ya nanti bisa teman kita itu yang nanti bisa menyampaikan, mungkin bisa dari hati ke hati karena dulunya sama-sama pecandu rokok gitu ya. Itu yang bisa saya jawab ya. Terima kasih banyak Pak. Baik, sudah banyak sekali pertanyaan. Sekarang giliran saya yang bertanya ya. Sekarang giliran saya yang bertanya. Tolong disiapkan alat tulis ya, kertas. Nah, ini soal evaluasinya. Nah, silahkan difoto soal evaluasinya. Kemudian nanti dikerjakan di kertas, tulis nama, NIM, tanggal pengerjaan, materi kuliah, dosennya siapa. Terus di PDF-kan, diupload di kampus sesuai dengan waktunya. Gitu ya. Ini sekarang saya bertanya 3 soal saja yang gampang-gampang ya. Tadi kalau Anda sudah foto materinya tadi ini bisa menjawab. Gitu ya. Sudah difoto? Iya Pak. Ya. Baik, Pak. Baik ya. Ya, jadi ada 3 soal. Bagaimana pengertian head belief model? Kemudian yang kedua, tuliskan 5 tahap dalam model trans teoretik. Yang ketiga, teori apa yang disebut juga teori reason action. Nah, itu.
Itu soalnya silahkan dikerjakan ya, waktu yang tersisa silahkan untuk mengerjakan soal dan mengupload ke e-kampus ya. Baik, demikian dari saya ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat mengerjakan tugas, selamat mengupload tugas sesuai dengan waktunya sebagai bukti hadir ya. Jadi kalau tidak hadir, kalau tidak upload berarti tidak hadir ya. Saya cek kehadirannya dari hasil upload di e-kampus. Kalau Anda belum bisa buka e-kampus, silahkan urus KRS, kemudian konfirmasi ke administrasi akademik. Gitu ya. Kalau misalnya Anda telat waktunya nanti kurang lebih sampai jam 12 untuk uploadnya. Kalau nanti Anda gangguan sinyal, kurang waktu, nanti silakan kirim ke email saya dan WA saya double. Tapi saya tidak menjamin bisa terrekap absensinya di kampus ya. Gitu ya. Baik, Pak. Baik. Sekarang saya stop share screen ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat mengerjakan tugas. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.